Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Langit sore di Surabaya mulai meredup, tetapi markas besar Korps Marinir di Cilanda tetap dipenuhi aktivitas. Suara derap sepatu bot bergema di koridor, bercampur dengan instruksi tegas dari para komandan. Di sebuah ruang briefing besar, para perwira senior duduk melingkar menghadap layar peta digital yang menampilkan wilayah Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Situasi semakin memanas, Komandan, lapor Kolonel Laut, P. Heru sambil menunjuk peta. Laporan intelijen menyebut ada kelompok bersenjata yang mulai bergerak ke daerah latihan militer Batu Jajar. Mereka bersenjata lengkap, jumlahnya diperkirakan ratusan, dan sudah membuat resah warga. Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Mar. Bagas Wirawan, berdiri tegak di tengah ruangan. Tatapannya tajam, suaranya berat tapi mantap. Kalau mereka berani menginjak tanah latihan militer, itu sudah ancaman kedaulatan. Kita tidak akan tinggal diam. Siapkan pasukan tempur penuh. Malam ini juga, kita berangkat. Suasana ruangan mendadak hening. Semua tahu, jika komandan sudah bicara seperti itu, berarti operasi berskala besar akan segera dilakukan. Di luar, deru mesin truk taktis dan kendaraan lapis baja mulai terdengar. Ribuan marinir dari berbagai satuan, mulai dari pasukan intai amfibi, Taifib, Batalion Infanteri Marinir, hingga pasukan pendukung artileri telah mendapat perintah siaga penuh. Senjata diperiksa ulang, logistik diamankan, dan komunikasi radio dijaga ketat. Di dermaga, kapal perang jenis LPD, landing platform dock, mulai dipanaskan mesinnya. Siap mengangkut personel dan perlengkapan berat menuju Jawa Barat. Beberapa unit akan bergerak lewat jalur darat menggunakan konvoi besar, menempuh perjalanan panjang menuju Batu Jajar. Target kita jelas, ujar Kolonel Heru kepada para prajurit di lapangan. Amankan wilayah, netralisir ancaman, dan pastikan warga sipil tetap selamat. Ingat, kita marinir. Kita tidak mundur. Di tengah hiruk-pikuk persiapan, terdengar pekikan semangat dari para prajurit. Kami siap. Kami datang. Suara itu bergema, memecah udara malam Surabaya. Sebuah janji bahwa ribuan marinir benar-benar siap bergerak, dan Batu Jajar akan menjadi saksi langkah kaki mereka. Pukul 21.30 WIB, konvoi besar mulai meninggalkan markas Korps Marinir di Surabaya. Jalan raya yang biasanya ramai kendaraan sipil kini didominasi truk-truk taktis, kendaraan lapis baja, dan mobil komando dengan lampu strobo merah biru yang berputar tanpa henti. Di barisan depan, Batalion Intai Amfibi, Taifib, memimpin perjalanan. Wajah mereka tertutup bala celava, mata fokus mengawasi setiap sudut jalan. Senapan serbu SS-2V5 tergantung di dada, siap digunakan kapan saja. Kolonel Heru yang memimpin langsung konvoi menghubungi semua unit lewat radio. Semua pasukan, waspada. Kita akan melewati jalur rawan di Pantura. Jangan ada yang tertinggal. Setiap kendaraan pastikan komunikasi aktif. Di sisi lain, jalur laut juga mulai bergerak. KRI Surabaya 591 dan KRI Teluk Bintuni 520 mengangkut ratusan marinir beserta perlengkapan berat seperti meriam howitzer, kendaraan amfibi LVT, dan drone pengintai. Ombak besar di Laut Jawa tidak menyurutkan semangat para prajurit di geladak kapal. Sementara itu, di rest area yang dilewati, warga sipil berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan, beberapa bahkan memberi hormat. Seorang anak kecil berteriak keras sambil menunjuk ke arah truk penuh marinir. Ayah! Lihat, TNI Marinir mau berangkat perang. Suasana di dalam kendaraan berbeda.
Para prajurit duduk dengan tatapan tegas, sebagian terdiam memikirkan misi, sebagian lagi memeriksa peluru dan peralatan. Tidak ada tawa, hanya suara mesin dan instruksi singkat dari Komandan Regu. Di udara, dua helikopter Bell 412 dari Puspenerbal berputar mengikuti jalur konvoi, bertugas memantau dari atas dan memastikan tidak ada penyergapan. Ketika konvoi memasuki perbatasan Jawa Tengah, hujan deras mulai turun. Jalan licin, jarak pandang terbatas, namun tidak satupun kendaraan berhenti. Radio komunikasi berderak lagi. Lanjut terus. Batu Jajar menunggu kita. Dan di kejauhan, langit di atas Bandung Barat terlihat berwarna merah samar, pertanda ada sesuatu yang besar sedang terjadi di sana. Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, sudah tidak lagi tenang. Malam itu, suara tembakan sesekali terdengar dari arah barat area latihan militer. Warga sekitar memilih menutup pintu rapat-rapat, lampu rumah dipadamkan, dan mereka bersembunyi di dalam untuk menghindari peluru nyasar. Di markas kecil milik Yonif 300 Rider yang berada di tepi kompleks latihan, Kapten Infanteri Andika Prasetyo memantau layar CCTV jarak jauh. Dari rekaman thermal, terlihat puluhan sosok bergerak cepat di antara pepohonan. Mereka semakin dekat. "Kapten," ujar Sersan Kepala Jaka, matanya tak lepas dari monitor. "Bukan cuma puluhan, lihat ini," jawab Kapten Andika sambil memperbesar gambar. "Jumlahnya ratusan. Mereka membawa senjata laras panjang." Informasi ini langsung dikirim ke komando atas. Jawabannya singkat tapi tegas. "Tahan posisi. Marinir dalam perjalanan." Namun, menunggu bantuan bukan hal mudah. Beberapa kali kelompok bersenjata mencoba menerobos pagar kawat berduri, memancing tembakan balasan dari pasukan penjaga. Ledakan granat rakitan terdengar di sisi selatan, membuat tanah bergetar. Di sisi lain, jalan menuju Batu Jajar dipenuhi warga yang berusaha mengungsi ke daerah aman. Mobil bak terbuka, motor, bahkan gerobak, digunakan untuk membawa anak-anak dan lansia menjauh dari zona konflik. Seorang warga bernama Pak Rahmat, yang rumahnya hanya 500 meter dari area latihan, menatap ke arah langit sambil berbisik pada anaknya. "Bertahanlah sedikit lagi, Nak," katanya. Marinir sudah berangkat dari Surabaya. Mereka pasti datang. Dan di tengah gelap malam, hanya suara rintik hujan, lolongan anjing, dan dentuman senjata yang mengisi udara Batu Jajar, sementara semua orang menunggu kedatangan ribuan marinir. Pukul 3.15 dini hari, jalan utama menuju Batu Jajar yang sebelumnya sunyi mendadak dipenuhi deru mesin berat. Dari kejauhan, lampu sorot kendaraan taktis Pindad Komodo dan Rantis Anoa mulai terlihat, diiringi suara rantai baja kendaraan amfibi yang menggerus aspal. Di udara, dua helikopter Bell 412 dan satu Mi-17 terbang rendah, sorot lampunya menyapu pepohonan dan atap rumah. Dari speaker helikopter, suara perintah menggema. Warga diminta menjauh dari area pertempuran. Tetap di dalam rumah atau segera evakuasi ke titik aman. Gelombang pertama pasukan marinir yang tiba adalah Batalion Intai Amfibi, Taifib, dan Yonif 5 Marinir, lengkap dengan peralatan tempur malam. Wajah mereka tak terlihat jelas, hanya bayangan siluet dengan senjata siap tembak. Kapten Infanteri Andika yang sejak malam tadi bertahan di markas kecil langsung menghampiri Kolonel Heru yang turun dari kendaraan komando. "Situasi semakin memanas, Kolonel. Mereka sudah di radius 300 meter dari pagar barat." "Baik. Unit Anda tetap bertahan di posisi. Marinir akan ambil alih garis depan." Tanpa membuang waktu, Taifib menyebar ke berbagai sektor. Tim sniper menempati atap gedung dan menara air,
Sementara unit pendobrak mulai mempersiapkan manuver untuk memukul mundur kelompok bersenjata. Sorot lampu merah dari laser pointer senapan terlihat menari-nari di kegelapan. Suara radio penuh dengan kode militer. Charlie 1, posisi aman. Charlie 2, standby tembakan. Alpha 3, lihat pergerakan di sektor kanan. Di kejauhan, kelompok bersenjata tampaknya mulai sadar bahwa pasukan yang datang bukan sembarang tentara. Mereka memperlambat gerakan, namun tembakan sporadis tetap terdengar tiba-tiba. Sebuah ledakan besar memecah kesunyian, membuat tanah bergetar dan kaca rumah warga berdering. Kolonel Heru hanya memberi satu perintah singkat melalui radio. Operasi dimulai. Marinir, maju. Gelombang pertama marinir pun mulai merangsek ke medan, dan Batu Jajar akan segera berubah menjadi ajang pertempuran penuh.